ini, dan juga jangan bagi-bagi kursi berdasarkan suku-isma, melainkan berdasarkan kompetensi. Ya, sepanjang yang kita dengar dari penjelasan Jokowi, memang akan membentuk kabinet profesional. Kabinet profesional itu tentu memilih orang-orang yang berkompeten untuk menjadi menteri. Nah, terkait dengan pernyataan Pak Isar tadi bahwa visi misi Jokowi harus dipastikan bisa dijalankan oleh menterinya. Menteri tidak boleh membawa misi sendiri di dalam pemerintahan. Kalau itu yang terjadi, tidak akan jadi. Ambil contoh misalnya bagaimana Presiden SBY misalnya berkeinginan untuk membangun jembatan Selat Sunda dan sudah membentuk tim khusus di dalamnya. Toh pada akhirnya ada menteri yang tidak setuju dan akhirnya proyek tersebut tidak jalan. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Menteri itu adalah pembantu presiden, karena itu dia harus menjalankan visi dan misi yang disampaikan oleh presiden. Beda misalnya pada saat Orde Baru ada GBHN di sana, artinya visi misi itu ada di dalam GBHN. Tetapi sejak reformasi, visi misi itu adalah janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat pada saat kampanye. Nah, bagaimana janji-janji tersebut bisa direalisasi? Jangan sampai terjadi jurang pemisah yang sangat lebar antara janji kampanye dengan realisasi. Siapa yang merealisasikan janji kampanye itu? Ya para menteri. Nah, tadi kalau komentar dari Pak Wondo juga, kalau soal parlemen tidak usah terlalu khawatir lah, karena ujung-ujungnya nanti anggota parlemen juga ada yang balelo, katanya istilahnya begitu. Nah, bagaimana komentar Anda? Ya, kalau Pak Wondo ini kan bicara tentang pengalaman empiris yang terjadi selama ini. Selama ini memang sangat cair ya. Misalnya koalisi yang mendukung pemerintahan yang ada sekarang ini, pada akhirnya mereka itu yang berada di dalam koalisi itu lebih oposisi daripada oposisi sendiri, daripada PDIP misalnya. Nah, hal-hal seperti ini, moral politik kita atau fatsun politik kita itu belum dihormati betul, sehingga ada ruang untuk sangat cair hubungan itu. Nah, ke depan tentu hal-hal seperti ini harus diperbaiki. Siapa yang berada di dalam pemerintahan, siapa yang berada di luar pemerintahan. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau semuanya berada di dalam pemerintahan, tidak ada yang melakukan pengawasan. Karena itu saya katakan tadi, koalisi yang dibentuk itu adalah koalisi yang pas terbatas untuk menjamin pemerintahan yang efektif dan ada ruang yang cukup untuk oposisi melakukan kontrol. Kalau pemerintah tidak dikontrol juga tidak bisa. Nanti saya ingin meminta perspektif Bang Godin terkait dengan bagaimana merangkul partai-partai agar berkoalisi tanpa harus terikat transaksi untuk bagi-bagi menteri. Nah, kita akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.